Ini part 3 ya, jadi kalian belum menonton video yang sebelumnya, kalian bisa cek di list video saya. Di sana ada video part 1 dan part 2, dan sekarang ada kelanjutannya. Dan kali ini kita akan membahas tentang chon, chmod ya. Dan apa sih chon dan chmod itu? Kita langsung search by AI aja ya biar cepat. Chmod dan chon. Ini gedein dulu. Nah, di sini chmod adalah change mode atau merubah hak akses permission file atau directory dalam Linux, dan ada 3 jenis hak akses utama: read, write, dan execute. Di sini 4 itu untuk read, 2 itu untuk write, 1 untuk execute. Jadi kalau semua di total adalah jumlahnya adalah 7. Nah, ini ya contoh read, write, dan X ini terakhir adalah execute. Nah, jadi misalkan di sini di dalam seperti ini ya, kita ulang ls min l. Nah, saya mau kasih user ini apa namanya, user root ini dengan perintah tambah execute. Berarti saya pakai, karena di sini direktorinya root ya, maka saya menggunakan perintah sudo chmod langsung 7 aja boleh, karena kan di sini jika kalian kalau diperhatikan dia sudah error pertama adalah 4, di sini ada 2, berarti dia sekitar 6 ya, 6. Kalau kalian kasih 7 berarti dia tambah X nih. Kita coba aja ya, misalkan 5, lalu ini juga 5, ini sebenarnya 555 sih. Jadi misalkan kita kasih 755 ya, 755, jadi misalkan chmod 755. Jadi kita kasih akses si user ini sebagai root karena kepemilikan 3 digit pertama kan adalah kepemilikan root ya. Mana tadi yang ini ya. Nah, ini kepemilikan user ya, kepemilikan usernya kan root. Jadi yang di pertama adalah itu milik root. Kalau memang ini miliknya udev, maka usernya di sini udev. Kalau dia punya usernya ini adalah root, maka ini adalah kepemilikan root. Dan sekarang saya mau menambahkan perintah execute. Berarti kan karena ini defaultnya 4 tambah 2 adalah 6, read sama write ya. Ini 4 tambah 2 adalah 6. Balik lagi tadi mana? Ini 4 tambah 2 kan 6. Jadi saya tinggal tambahkan 1. Jadi 7 ya. 755 ya. Karena di sini defaultnya 5, saya tulis 5. Gimana kalau 0 ya? Kita coba aja. Jadi kan nanti dia strip semua nih 3 digit, ya kan? Ini combine. Gini ya. Enter. Nah, dia pasti from user ini ya. Password si user. Sudonya. Enter. Nah, kita ls min lagi. Nah, ini rwx ya kan, 3 digit pertama yang saya bilang tadi, 3 digit pertama user, 3 digit kedua adalah group, 3 digit terakhir adalah other, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita tadi 7 kan 55 ya, 755, berarti kita balikan tadi, ini jadi 7, depan ini jadi 5 ya, dia tetap R. Nah, ini tinggal atas saja, lalu chmod 755 combine ini, lalu kita ls lagi ya. Dan ini 74 bukan 755 ya, 744 tepat seperti ini ya, ls min lagi. Nah, ini rwx r. Oke, nextnya adalah chon ini adalah change ownership dari kepemilikan awal sebelumnya. Langsung aja kita bahas sambungan dari chmod yang tadi ya. Di sini saya clear dulu untuk komen ya. Dan di sini bukan yang di depan lagi ya. Ini kan chmod ya. Ini untuk mengganti modenya. Dan kita sekarang mengganti kepemilikan ini nih. Kepemilikan si root ini. Bisa tidak sih? Bisa. Jadi si file tersebut kita bisa ganti walaupun itu di dalam root directory atau di dalam percabangan di dalam root ya. Itu bisa kalian ganti berupa misalkan file tersebut kita ganti aksesnya menjadi user kita ya udev bisa.
Oke, untuk mempersingkat waktu yang tadi aja kita kembali ke /usr test. Nah, kita ganti si ownership si combine.txt ini ya. Komennya adalah pasti menggunakan perintah sudo karena dia punya kepemilikannya root. Sudo lalu chown. Nah, di sini kalian bisa biasanya kalau mau rekursif bisa atau satu-satu. Misalkan gini, saya punya dua file, misalkan cp combine ya, combine.txt ini menjadi combine.txt 2 ya, seperti ini. Oke, sudah dulu, sorry. Nah, jadi nanti ada dua buah file seperti ini, combine 1 dan combine 2. Aku combine dan combine 2 ya. Dan saya mau mengubah ownership-nya si ini ya, combine ini. Langsung saja dengan perintah sudo chown spasi ya. Di sini kalian gunakan dengan user kalian, misalkan mau menggunakan udev ya, karena di sini usernya yaitu user udev sebagai defaultnya, maka di sini udev ya. Dan kita ubah juga kedua yang titik 2 langsung grup, karena grupnya juga menggunakan udev, maka perintahnya sama ya, jadi udev titik 2 udev. Dan di sini nama filenya combine.txt, lalu enter, lalu s lagi. Nah, di sini berubah ya kepemilikannya udev. Nah, bagaimana sih di dalam satu folder misalkan ada banyak file ya. Nah, itu kalian bisa menggunakan komen rekursif ya. Jadi di dalam folder test ini di dalam folder test ini ada dua buah file, dan file tersebut keduanya saya mau ubah menjadi udev ya. Oke, sekarang pakai perintahnya sama, sudo chown -r chown, nggak usah pakai -r, udev. Coba di sini langsung bintang .txt ya. Kenapa bintang? Karena untuk menseleksi semua file yang ada di dalam folder tersebut, semua yang format txt ya. Nah, kemudian saya ls-l ya. Nah, ini keduanya berubah ya menjadi udev. Untuk komen selanjutnya adalah mungkin hostname ctl dan timedate ctl. Ketik aja hostname ctl ya. Ini untuk menampilkan informasi ya di komputer ini, menggunakan pertama nama hostname-nya, sasisnya apa. Misalkan di sini bukan VM dia Pak, bare metal ya. Di sini akan biasanya yang lainnya nih, seperti misalkan dia mainboardnya apa gitu. Kita bisa merubah untuk nama kepemilikan si hostname ya. Ini misalkan saya mau menambahkan di belakangnya dev1 ya. Ini langsung aja sudo hostname ctl set in hostname test srv 01 mindev, tambahin 1 ya, seperti ini, dan hostname ctl lagi. Dan ini langsung keubah ya. Dan timedate ctl, kenapa sih ini penting? Karena saat kalian menginstal Linux itu kalian harus perhatikan nama hostnya. Kedua, waktu yang tersetting di VM kalian ya, karena jika waktunya itu berbeda dengan jam waktu kalian, nanti akan merembet kemana-mana, terutama software yang kalian install, nanti regionalnya atau timenya ngaco gitu. Nah, ini timedate.tl sudah benar ya, karena di sini waktu Indonesia Barat, set Asianya ke sini. Nah, kalian bisa browse apa saja sih time zone yang ada di Linux ya. Itu banyak, bisa jadi Europe, kita bisa cek di sini. Misalkan di AI apa saja timedate.ctl yang ada di Linux. Nah, itu biasanya dia banyak ya mengatur waktunya. Bisa jadi itu dari belahan Eropa atau belahan benua Amerika, itu banyak ya. Nah, ini dia akan menampilkan list seperti ini nih. Dia ada Afrika, Amerika, Asia, Australia, Europe ya. Nah, jika kalian itu Asia Jakarta ya menggunakan Asia Jakarta.
Untuk komennya adalah seperti ini, sudo time dctl set date time Asia / Jakarta. Set time zone, set time zone Asia / Jakarta, seperti ini ya ketikannya. Lalu time dctl lagi, atau jangan Jakarta deh, seperti halnya tadi Eropa ya. Tadi mana? Ini time zone Asia Jakarta, misalkan Europe London ya. Nanti kita ubah lagi sih, copy Europe London, seperti ini ya. Lalu time detail, nah gini ya. Nah itu langsung kubah Europe London ya. Nah, kita kubah lagi jadi Asia / Jakarta. Nah, dan waktu yang di atas ini juga ikut berubah ya kalau kalian perhatikan di sini. Nah, misalkan Europe London, nah di sini dia langsung menyesuaikan waktu London, langsung di jam 12 malam atau sepertinya 12, nggak tahu ya, ini 12 ya pokoknya intinya sih gitu ya. Ini harus saya rubah lagi dan sekarang jamnya kembali lagi ke jam Asia. Nah ini penting, jika kalian tidak merubahnya nanti kalian akan kerepotan di bagian log. Tentunya nanti kalau ada error, log tersebut akan mengikat jam waktu yang ada di jam server. Next adalah perintah top ya. Top ini untuk melist apa saja sih yang running atau menjadi resource yang terpakai si prosesornya, atau kayak di Windows itu task manager ya. Langsung aja diketik top. Nah, di sini kalian akan melihat proses-proses yang sedang berjalan. Di sini karena paling tinggi ada Nautilus. Oh ya, ada lagi satu sih namanya Hotop. Cuman Hotop ini apakah sudah diinstal? Kalau belum ya kalian harus menggunakan perintah ini. apt minget install Hotop ya. Kalau belum terinstall top atau Hotop ya. Sebenarnya sih lebih informatif Hotop. Nah, di sini kalian akan mendapatkan informasi berupa RAM dan prosesor yang sedang berjalan. Nah, ini kalian tinggal klik aja, misalkan short berdasarkan memori atau CPU ya. Nah, ini kalian bisa kelihatan jelas apa saja yang running di virtualisasi atau di Linux kalian. Untuk keluarnya kalian bisa menggunakan Ctrl Z ya. Untuk nextnya adalah PS ya. Nah, PS ini adalah proses status. Langsung aja klik ketik PS. Nah, lalu ini buat menampilkan semua yang ada dalam yang udah pernah kita jalanin ya, proses status ya, walaupun ada yang terminate atau enggak. Dan biasanya ini yang udah kita terminate atau keluar dari proses tersebut itu menggantung di cache di RAM ya. Nah, itu bisa kita kill sih. Makanya di sini, atau kalian mau kill suatu proses yang sedang berjalan ya, bisa digunakan di sini juga gitu. Jadi PS lalu grep dan kill itu adalah bisa jadi satu ya. Kalian bisa baca di man PS. Nah, di sini kalian bisa baca-baca ya kan, apa saja yang bisa kalian lihat di sini. Dan biasanya itu di man atau help ya, sama kalian bisa baca-baca di situ. Biasanya yang saya gunakan adalah PS AUX lalu pipeline grep seperti ini ya. Nah, itu untuk menampilkan misalkan sebenarnya ini untuk menampilkan jumlah list, misalkan ping saja ya. Nah, dia akan menampilkan yang proses pingnya saja. Atau misalkan saya buka sebuah Firefox ya, di sini Firefox di belakang, lalu saya PS ya gini. Dan di sini kita lihat ada nggak Firefoxnya. PS misalkan gini, PS AUX yang tadi ya, grep Firefox ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya Firefox di situ. Nah, yang saya butuhkan adalah ini ya, PID-nya. Nah, seperti tadi misalkan ping. Nah, ini ada PID ya. Nah, PID ini adalah kode yang dimana kalian bisa copy lalu mau kalian apakan ya. Biasanya itu untuk kill proses ya. Oke, lanjut tadi ya Firefox. Soalnya banyak banget nih, kalian mungkin bingung. Nah, lihat di bagian ini ya,
kita butuh hanya kodenya. Ini kita copy. Nah, biasanya sudo kill -9 ya, lalu paste proses yang tadi ya. Ini saya kecilin coba, dan harusnya si Firefox ini ke close ya. Nah gitu ya, jadi kita kill suatu proses, caranya seperti itu. Jadi kalau ada yang nyangkut killnya kayak gitu, ps aux ya kan. Tapi kalian harus klasifikasi dulu berdasarkan komen tadi ya, ps aux. Biasanya saya menggunakan ps aux grep seperti ini. Misalkan programnya namanya ping, atau nama kalian misalkan grep text ya, atau pokoknya menampilkan list yang berdasarkan kalian inginkan. Kalau ps aux aja biasanya menampilkan semuanya tuh. Nah ini agak kesulitan, kalian akan mencari apa yang kalian inginkan. Biasanya dikasih yang seperti tadi ya, grep pipeline grep, lalu nama aplikasinya. Misalkan di sini terminal. Nah di sini ada terminal ya. Nih kalau saya close harusnya terminalnya ke terminate sih, sudo kill -9 ini ya. Nah dia ke close tuh. Nah tinggal buka lagi sih. Nah itu diantaranya dari semua komen tersebut, ketiga-tiganya kalian combine ya, ps grep lalu kill ya. Gunanya untuk melihat proses status, lalu grep tadi untuk memilah proses statusnya. Lalu setelah kalian mendapatkan PID-nya, nah ini sebenarnya sih gampang langsung dapat PID. Cuman kalau jumlah list proses yang ada di dalam si komputer ini ada sedikit, maka beruntung kalian bisa mengklasifikasikannya itu langsung ketemu gitu. Jadi kalau kalian untuk mengklasifikasikannya lebih mau mendetail, yaitu menggunakan tadi ya, ps aux lalu pipeline grep, nah nama aplikasi yang kalian mau lihat gitu ya, seperti halnya terminal tadi, lalu sudo kill -9 ya, seperti ini ya. Jadi untuk ngekill prosesnya itu biasanya yang saya gunakan. Oke, itu aja dari beberapa komen dasar Linux. Mungkin nanti kurangnya akan saya buatkan lagi kalau memang dari semua komen-komen yang saya buat ini kurang. Sebenarnya sih masih ada, seperti halnya ping atau widget ya, itu cuman itu umum sih, karena nanti akan melebar kemana-mana. Mungkin itu aja dulu sekitar 15 komen dasar yang kalian harus hafal ya, bukan hafal lagi, harus hatam. Karena dengan 15 komen tersebut kalian akan mendapatkan achievement menggunakan Linux desktop ataupun Windows ya. Linux desktop ataupun Linux server. Itu kalian akan mahir menggunakan tersebut. Oke, mungkin itu aja dari semua yang saya bahas di video-video saya ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Jika memang ada yang kelewat atau memang harus ada yang kalian bisa tambahkan, bisa tolong ketik di kolom komentar kalian, karena kekurangan itu ada pada saya, kesempurnaan hanya milik Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.